Sejak awal abad ke-21, permintaan terhadap pakaian muslimah di Indonesia meningkat secara signifikan, baik dari kalangan masyarakat muslim maupun non-muslim yang mencari pakaian yang lebih sopan dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Hal ini telah mendorong pertumbuhan industri pakaian muslimah di Indonesia dengan munculnya berbagai merek dan label terkemuka yang menghasilkan berbagai jenis pakaian muslimah yang sesuai dengan kebutuhan dan selera pasar. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan organisasi-organisasi muslim juga turut memperkuat industri pakaian muslimah di Indonesia. Assalamualaikum sahabat cantik, jumpa lagi nih dengan Ovi dalam Jelita, Jendela Informasi Wanita. Seperti biasanya dalam setiap edisi Jelita nanti kita akan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, inspiratif dan juga menarik. Nah, kalau kita berbicara sedikit tentang kecantikan, hal yang tidak dapat dipisahkan adalah fashion, karena fashion dapat mendukung kecantikan. Seperti kita tinggal di Indonesia, ini menguntungkan untuk kita sebagai muslimah tinggal di Indonesia karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak di Asia, bahkan di dunia. Jadi, industri fashion merupakan industri yang berkembang sangat pesat saat ini. Dan itu menjadi keuntungan bagi kita semua. Dan untuk itu, spesial di edisi Jelita kali ini, kita akan membahas mengenai tren fashion muslimah di Indonesia bersama dengan narasumber yang tentunya menarik dan juga inspiratif. Siapakah dia? Sahabat cantik, tetap terus saksikan Jelita, Jendela Informasi Wanita. Mbak, yuk masuk yuk Mbak, kita ngobrol-ngobrol ya di tempat workshop aku yang sederhana ini ya Mbak ya. Penuh makna dan juga penuh warna, cantik banget. Masya Allah, tabarakallah. Aku suka banget ngeliatnya karena ini menyejukkan mata karena berwarnanya ini bikin cerah banget gitu. Iya, memang produk aku identik dengan full colors Mbak ya. Aku senang setiap model aku bikin tuh ada macam-macam warna gitu ya. Ada yang karena kan tipe customer tuh beda-beda, ada yang senang warna soft, ada yang senang warna cerah ya. Ada yang kadang-kadang senang warna gonjreng gitu ya. Nah, itu dia. Jadi aku setiap model memang aku siapkan beberapa pilihan warna gitu. Nah, sahabat cantik semuanya, kalau penasaran nih kira-kira ini siapa sih yang tadi sudah bercengkrama dengan saya, dengan Ovi? Kita kenalan dulu sebelumnya. Boleh Bun Titin kenalkan dulu ke sahabat cantik semua yang ada di rumah? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Titin Fatimah ya. Saya di sini sebagai owner brand produk baju muslimah ya. Nama brand saya Az-Zahra Beauty of Islam. Alhamdulillah Bun, untuk butik saya ini udah berjalan kurang lebih 9 tahun Bun. Masya Allah, 9 tahun 9 berarti tahun. Itu dimulai tahun 2013 akhir 2013. ya. Nah, kalau misalnya aku mau tanya nih, berarti sekarang kesibukannya selain membuka ada workshop ini, Az-Zahra Beauty of Islam. Ya. Boleh ceritakan sedikit kesibukannya? Oke, jadi aku cerita sedikit nih ya, latar belakang aku jadi produsen nih ya, produsen baju. Jadi sebelumnya aku memang bekerja Bun, bekerja sebagai wanita karir ya. Dulu aku seneng memang punya cita-cita waktu sekolah pengen jadi wanita karir Mbak ya. Nah cuma karena kondisi memang anak saya membutuhkan ekstra perhatian dari saya ya, itu yang membuat saya akhirnya hijrah gitu ya, berubah nih ya dari cita-cita saya wanita karir akhirnya jadi wirausaha seperti sekarang ini ya. Dan itu juga awalnya sebenarnya nggak sengaja Mbak, nggak sengaja nih. Hal niat tapi dimulai dari semuanya nggak kesengajaan ya. Nggak sengaja tangannya memang jadi. Nggak sengaja yang membawa keberuntungan ya. Mudah-mudahan jadi berkah buat saya dan customer-customer saya. Jadi ceritanya, ini sedikit aja boleh nggak sih? Aku sharing ya. Sahabat cantik yang ada di rumah tentunya. Nah dulu itu kan belum seperti sekarang ya, marak online shop ya, seperti sekarang masih limit gitu ya orang yang berjualan lewat online ya. Jadi ceritanya dulu aku tuh iseng-iseng sering selfie Mbak, foto-foto ya. Dulu kan kita namanya perempuan ya seneng banget selfie. Nah foto-foto sendiri.
Nah di situ setiap saya pasang status suka pada tanya gitu kan, Mbak bajunya di mana, beli di mana gitu. Nah dari situlah jadi inspirasi buat saya, kok kayaknya saya senang gitu ya apa yang saya buat gitu ya ditanya orang terus dibeli gitu ya. Iya, rasa seperti itu akhirnya dari situlah gitu ya yang memotivasi saya gitu ya untuk seperti sekarang ini ya. Dan satu lagi saya merasa ini jadi apa ya, apa sih kita tuh kalau kita mengajak gitu ya orang-orang yang tadinya kalau dulu kan nggak seperti sekarang banyak ya orang udah berjilbab ya. Kalau dulu tahun 2013 itu masih jarang Mbak yang berjilbab ya. Sekarang sudah memang banyak sekali teman-teman muslimah. Nah aku dengan berjualan seperti ini aku merasa ini syiarku gitu ya, mengajak perempuan-perempuan wanita muslimah gitu ya, dengan kita berjilbab kita nggak pasti khawatir loh jadi kurang cantik kita, justru malah tambah cantik dengan berbaju busana muslimah syar'i gitu. Berarti ini tidak hanya usaha tapi juga diiringi dengan langkah kita niat syiar saya dari situ kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensyiarkan agama Islam. Nah, sahabat cantik semuanya nih, tapi aku mau tanya, tadi kan katanya ini wanita karir, berarti backgroundnya ini sangat jauh berbeda atau sangat jauh berbeda ya. Dari aku tuh dulu maaf aja gitu, aku sebagai sekretaris Mbak ya kerjaan aku, jadi bener-bener nggak ada sama sekali kaitannya dengan kesibukan aku sekarang ini sebagai wirausaha gitu ya. Nah cuma karena apa yaitu tadi ya saya memang niat bersyiar awalnya lewat berjualan baju muslimah seperti ini gitu ya. Saya pengen gitu perempuan-perempuan merasa pede gitu ya dengan berjilbab itu, nggak usah khawatir gitu, kita tuh nggak akan kurang kecantikan kita, justru akan nambah kecantikan kita gitu sebagai muslimah. Dan makin cantik. Ya, insya Allah. Tentunya banyak sekali ya tadi yang ceritakan mulai dari berpindahnya dari wanita karir jadi pengusaha. Masya Allah. Tapi kalau misalnya nih, aku Az-Zahra itu kan artinya keindahan ya. Az-Zahra Beauty of Islam. Kenapa diambil nama Az-Zahra Beauty of Islam? Sebenarnya sih nggak ada makna khusus. Cuma saya tuh dari dulu pengen sekali punya anak perempuan, Mbak. Jadi itu sebenarnya nama yang saya persiapkan kalau saya punya anak perempuan. Az-Zahra ya namanya. Nah, memang rezeki saya anak laki-laki. Jadi Az-Zahra ini saya jadikan brand untuk usaha saya di situ sebenarnya sih, Mbak. Asal mulanya saya akhirnya menetapkan Az-Zahra ini. Jadi diibaratkan Az-Zahra ini adalah anak perempuannya. Anak perempuannya. Bun Titin yang diurus sedemikian rupa. Yang saya lahirkan gitu kan, istilahnya usaha ini saya lahirkan, saya besarkan gitu ya, saya sayang gitu ya. Seperti anak sendiri. Ya, seperti anak sendiri. Oke, berarti 10 tahun. Kurang lebih hampir 10 tahun. 10 tahun berarti banyak sekali up and down-nya. Nah, pasti. kira-kira yang paling tidak terlupakan ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 kemarin kan banyak usaha yang memang terpengaruh. Kalau sangat. Bun Titin merasakannya sendiri itu seperti apa? Sangat Mbak ya, itu sangat drastis buat saya ya sebagai salah satu UMKM ya. Di sini saya termasuk UMKM ya Mbak ya, usaha saya ya, yang mana saya harus mengurangi SDM saya yang begitu banyak, drastis saya kurangi karena kan income kita di saat pandemi kemarin cukup drastis ya Mbak ya, omset kita turun drastis. Jadi saya di situ harus berpikir gimana biaya operasional saya juga harus saya kurangkan, saya turunkan ya. Nah itu impactnya saya di situ mengurangi SDM saya gitu ya, yang mana ya ini memang keputusan yang sulit ya Mbak, tapi kan kita harus memilih gimana cara kita bisa survive terus untuk usaha kita gitu. Banyak sekali ya tadi kita pelajari. Memang bukan cuma usaha mungkin sahabat cantik yang terpengaruh, cuman memang banyak sekali ya Bun ya yang terpengaruh karena pandemi COVID-19 ya, kemarin. betul. Nah aku mau tanya-tanya juga tentang Az-Zahra Beauty of Islam ini. Kalau misalnya setiap produk kan memiliki trennya, ciri khasnya tersendiri. Nah kalau tadi di awal memang sudah disinggung dikit, cuman boleh dijelaskan lagi nih kira-kira nih seperti apa jadi orang bisa tahu oh ini produknya Az-Zahra seperti itu. Kalau aku justru pengennya tuh beda ya dari yang lain. Contoh misalnya sekarang ini tuh lagi tren model yang printing gitu ya. Nah kalau saya justru pengennya ada ciri khas sendiri. Saya lebih ke polosan gitu ya. Nanti saya main ada renda gitu ya. Jadi yang modelnya simple tapi tetap terlihat elegan gitu. Saya pengen identik seperti itu Az-Zahra. Oke. Nah kira-kira tadi kan kita sudah dijelaskan ya banyak sekali model-modelnya, kemudian berbagai pilihan bahan dan lain sebagainya. Sahabat cantik di rumah penasaran? Kalau misalnya penasaran, jangan lupa nih tetap saksikan Jelita, Jendela Informasi Wanita.
Pakaian muslimah telah menjadi lebih dari sekedar busana atau pakaian yang dikenakan oleh perempuan muslim untuk menutup aurat dan mematuhi nilai-nilai keagamaan. Di zaman sekarang, pakaian muslimah telah menjadi gaya hidup bagi banyak perempuan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Nah, sahabat cantik semuanya, kembali lagi nih di Jelita, Jendela Informasi Wanita bersama Opi dan juga Bun Titi. Kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang gimana sih awal mula Az-Zahra Beauty of Islam ini berdiri dan juga background dari Bun Titi, kita lanjutkan nih tentang produk-produknya, tentang desain-desainnya di episode kali ini. Gitu. Nah, aku mau tanya nih, kita sebagai muslimah tentunya ada panduan-panduan khusus nih yang harus diikuti. Tapi bagaimana caranya tetap mengikuti panduan tersebut tapi menyesuaikan dengan perkembangan zaman? Gitu. Ya, ini memang jadi tantangan ya Mbak buat saya selaku produsen ya baju ya, dimana kita berusaha membuat baju yang mana itu tetap sesuai dengan syariat gitu, dipakai oleh perempuan-perempuan muslimah, tapi tetap juga bisa ngikutin fashion yang berkembang gitu kan. Jadi disitulah memang jadi tantangan buat saya nih Mbak ya gitu ya, tetap saya buat model desain-desain gitu ya, dengan berbagai karakter customer. Mungkin ada yang memang senang benar-benar tertutup modelnya gitu ya, jilbabnya, ada yang agak terbuka mungkin seperti saya gini kan, jadi nggak terlalu tertutup. Nah itu saya buat memang macam-macam model Mbak gitu ya, jadi saya nggak hanya fokus untuk satu satu model gitu ya, satu acuan aja gitu, tapi saya memang buat beragam supaya jadi pilihan buat customer-customer saya. Menyediakan banyak pilihan untuk customer. Tapi kalau misalnya sekarang ini, kira-kira model seperti apa yang lagi banyak digandrungi oleh teman-teman, sahabat-sahabat cantik yang ada di rumah atau sahabat-sahabatnya Bun Titi juga? Kalau sekarang ini sebenarnya sih masih sama ya gitu ya, mereka lebih masih minat dengan gamis syar'i ya, yang mana untuk hijabnya menutup aurat bagian depan juga bagian belakang gitu ya, itu sih masih yang jadi ini paling banyak diminati oleh customer sampai sekarang ini. Dan kalau misalnya nih, yang tidak kalah penting kalau misalnya kita punya usaha adalah strategi pemasaran. Kalau dari Bun Titin sendiri, kalau untuk pemasarannya, usahanya seperti apa ya Mila? Nah, karena sejak pandemi ini saya memang fokus hanya untuk di online ya Mbak ya, workshop online saya gitu ya. Jadi memang kita harus bisa menyiapkan foto-foto gitu ya, foto-foto produk gitu ya, yang bisa kita tawarkan ke customer untuk jadi pilihan mereka, untuk mereka pilih, mereka beli gitu ya. Terus juga kita mempertahankan kualitas yang pasti ya Mbak ya, karena kan jangan sampai nanti customer di saat beli gitu ya tidak sesuai gitu ya dengan spek yang kita udah jelaskan, kita kirim fotonya gitu. Nah itu juga jadi salah satu pegangan saya ya, kita jualan online itu harus amanah Mbak. Betul. Gitu ya. Nah, kalau misalnya aku sedikit tanya, kadang-kadang nih di beberapa kesempatan kan kita kalau misalnya main ke mall atau pusat perbelanjaan sering ngeliat ada peragaan busana gitu juga. Kalau misalnya cara seperti itu juga apakah diikuti juga oleh Alhamdulillah gitu. Ada beberapa kali saya juga ikut untuk aktivitas fashion show ya, di beberapa tempat, beberapa acara event muslimah saya juga ada, karena itu kan memang jadi salah satu aktivitas branding saya ya, supaya customer saya tetap inget nih gitu ya, ini ada nih brand Az-Zahra gitu ya, di tengah-tengah pilihan banyak brand buat mereka gitu ya. Jadi saya pun ada aktivitas seperti itu gitu. Jadi tidak hanya dipromosikan secara offline tapi juga online dua-duanya. Iya, betul. Dan tidak hanya promosi tapi ini juga dalam bentuk syiarnya. Iya. Oke, kalau misalnya seperti itu juga yang menjadi minat lagi nih kalau misalnya dari para pembeli-pembelinya. Beragam pembeli juga beragam karakter. Ya, selain itu tantangannya kira-kira selama 10 tahun ini mendirikan brand ini Az-Zahra itu kira-kira apa ya? Tantangannya gimana? Customer saya, pecinta produk saya tuh tetap setia Bun ya. Jadi di tengah banyak pilihan ya, brand-brand lain menawarkan produk-produk, model-model gitu ya, tapi mereka tetap gitu ya bisa Az-Zahra ini jadi salah satu pilihan mereka untuk mereka di saat lagi mencari pakaian baju muslimah itu ya. Jadi tantangan buat saya, apalagi di saat seperti ini ya Bun ya, customer tuh rata-rata maunya dengan harga yang ekonomis tapi
tapi model tetap fashionable ya. Nah itu kan jadi PR juga buat kita ya sebagai produsen, gimana caranya bisa mengakomodir gitu ya keinginan dari customer, tapi kita sebagai wirausaha juga tetap gitu ya bisa menjalankan usaha ini. Kalau misalnya ke depannya nih kira-kira tantangan ke depan dan juga apa sih yang diinginkan ke depannya dari Azahra ini? Harapan saya ya mudah-mudahan gitu suatu saat tidak hanya dikenal di domestik ya, tapi saya bisa sampai go internasional insya Allah gitu ya. Amin, amin. Apalagi nih Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim yang terbanding juga di Asia, kemudian di dunia. Jadi ini merupakan kesempatan besar bagi para wirausaha-wirausaha di luar sana untuk mengembangkan bisnisnya di dunia, baik di nasional, skala nasional ataupun internasional. Seperti itu. Oh ya Bunitin, aku dari tadi kayak udah nggak sabar ngeliat koleksinya. Ya, boleh kita lihat ya, boleh. Oke, yuk. Kita lihat dulu. Hai Mbak, kita lihat-lihat yuk Mbak ke mini booth aku nih Mbak. Ini aku udah gak sabar ngeliat koleksi. Iya, halo nih ada customer aku nih di sini nih ada Bun Anggi, Bun Karlin, Bun Ria sebenarnya. Iya, nih kebetulan sahabat-sahabat aku juga yang mereka senang katanya belanja koleksi Azahra. Nah kan kebetulan lagi mau momen Lebaran nih Mbak ya, makanya mereka mampir ke sini gitu kan, pengen lihat-lihat pilih-pilih langsung katanya. Kalau bunda-bunda nih pada milih-milih kok pengen milih-milih juga. Silakan ya, Mbak lihat-lihat nih Mbak ya, karena di sini beragam nih modelnya ya, juga material bahannya beda-beda gitu ya, karena kan kita macam-macam karakter customer ya Mbak ya. Ada yang senangnya bener-bener bersyari tertutup, tapi ada juga yang memang seneng masih semi casual gitu ya. Jadi saya sediakan berbagai model juga, dan per model itu ada beberapa warna pilihan. Nah, jadi buat sahabat cantik di rumah nih bisa banget menjadi pilihan untuk sahabat cantik. Mau model seperti apa ada. Warna seperti apa ada. Boleh kita coba lihat deh. Aku mau coba lihat satu contohnya. Ini salah satu contohnya ya. Ini produk gamisnya. Nah ini kan satu set nih ya Mbak ya, gamis dengan kerudungnya ya. Ini kita nyebutnya gamis syar'i nih Bun ya. Bisa dibuka ya? Iya. Ini untuk bahannya ini ada beberapa macam nih Bun dalam satu baju ini ya. Ini ada bahan jersey-nya, bahan kaos, ini ada bahan cerutinya ya, polosannya, dan ini ada bahan satinnya untuk bahan motifnya. Jadi satu baju ini ada kombinasi beberapa jenis bahan ya. Ada satinnya jadi kelihatan juga mewah cantik nih ya kan Mbak ya, motifnya tuh bunga sakura. Dan ini satu model ini saya menyediakan ada beberapa pilihan warna seperti tadi saya bilang. Jadi per model itu ada warna yang mungkin mau pilih cerah gitu kan. Ada yang jadi tim mamba yang suka warna hitam gelap-gelap. Nah, betul banget. Cewek kue juga bisa cewek ya, kue. Bisa Nah, kalau yang kayak gini Mbak, yang aku bilang tadi ada beberapa customer juga yang senangnya kan casual ya Mbak ya, mungkin yang tidak terlalu tertutup kerudungnya ya, bisa dikombinasi dengan kerudung segi 4 seperti saya pakai atau pasmina seperti Mbak pakai ya. Jadi aku lihat ini luaran sama innernya ya, outer dan bener bisa dikombin. Jadi misalnya Mbak beli ini, Mbak punya koleksi pribadi kan, bisa di mix and match ya, nggak selalu harus pakai ini terus gitu kombinasinya. Menarik banget. Coba aku mau tanya dulu deh sama satu customer di sini. Boleh nih, ada siapa ya? beberapa nih teman-teman sahabat aku nih. Bunda siapa namanya? Saya Bunda Anggi. Bunda Anggi. Aku mau nanya ke sini nyari-nyari baju yang seperti apa nih? Model yang disuka yang seperti apa? Saya sih masih kadang pakai casual, kadang syar'i ya. Casualnya itu dipakai saat kalau lagi kerja. Nah, karena gimana caranya itu kita casual tapi tetap bersyar'i. Nah, itu yang selalu saya pakai buat berhari-hari, dan bagusnya itu di sini di Azahra itu sangat menunjang buat saya kalau lagi ke kantor untuk casual tapi tetap
bersari. Nah, itu ada di sini. Jadi pilihannya banyak sekali ya Bun ya. Betul. Boleh silakan dilihat-lihat lagi dan aku juga mau coba lihat ke sebelah situ. Boleh. Nih ada Bun Karlin belanja, Bun borong ya Bun Ria, Bun Ai borong ya. Modelnya memang cantik-cantik banget. Nah, kalau misalnya sahabat cantik lihat di sini juga, wah ini sepertinya ini pesanan atau gimana? Alhamdulillah Bun. Itu seperti aku bilang ya Mbak ya, aku kan juga di sini kan online ya jualannya. Jadi customer yang di luar kota atau yang memang tidak bisa datang ke tempat aku lihat langsung, kita bisa layani secara online. Kalau online biasanya itu yang mesen bisa sampai jauh, nggak cuma terbatas di Jakarta. Alhamdulillah ya Mbak ya, kita menjangkau sampai ke Papua pun kita bisa kirim ya. Kalau misalnya sahabat cantik yang tinggal di luar negeri nih Bun, gimana Bun? Bisa banget Bunda ya, Bisa? bisa ya, karena Oke. juga ada beberapa customer kita yang dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Singapura. Nah sahabat cantik semua nih, ngelihat koleksi-koleksinya Azahra, aku jadi nggak sabar untuk lihat-lihat dan juga nyoba koleksinya yang menarik. Untuk sahabat cantik semuanya, aku tinggal dulu ya untuk lihat koleksinya. Sahabat cantik semua jangan kemana-mana, tetap di Jelita, Jendela Informasi Wanita. Nah, sahabat cantik semuanya, gimana nih di Jelita edisi kali ini? Menarik banget kan? Tadi kita sudah bercengkrama, berbincang-bincang mengenai tren industri fashion muslimah yang ada di Indonesia. Semoga tayangan di edisi kali ini memberikan banyak manfaat, informasi, serta inspirasi bagi sahabat cantik yang ada di rumah. Dan Opi pamit undur diri, sampai jumpa di Jelita edisi berikutnya. Jelita, Jendela Informasi Wanita. Para kita kenal